Selamat malam semuanya. Terima kasih semua sudah hadir. Ternyata hostnya tuh sangat terkenal sekali hostnya. Oh iya dong, karena spesial malam hari ini ya. Hanya buat Mas Ahmad Dhani. Betul. Kita mau nyapa dulu dong untuk penonton yang ada di studio dan juga pemirsa yang di rumah. Selamat malam pemirsa campur-campur. Yeay. Malam hari ini Ashanti sangat spesial sekali campur-campur karena seperti kita tahu sehari ini pasti mukanya Dhani di mana-mana ya kan? Satu hari di info semua TV ya. Bukan salah lo, bukan. Nah itu dia karena Dhani baru aja berulang tahun ke yang keberapa Mas? 42 tahun ya. 42. Nggak tua ya. Lebih tua 3 tahun lah dari Al ya. Dari Anang. Iya. Mungkin pemirsa di rumah bingung kenapa sih harus kita yang nge-host gitu ya? Iya, apa ini? Saya aja baru tahu sekarang. Dibayarnya dari ya kita. Ternyata kamu yang host ya. Iya, tapi dibayar ya Dan, bener ya. Iya. Jangan sampai nggak dibayar loh. Kan Antv. Nanti kita ngomong di belakang ya. Antv. Oke. Ya Mas bayarannya. Oke, balik lagi ke ulang tahun Ahmad Dhani yang ke-42. Kira-kira untuk seorang Ahmad Dhani usia 42 tahun ini bisa dibilang usia yang bukan muda lagi ya, udah tua. Tua juga sih, tergantung siapa yang lihat. Ahmad Dhani nggak pernah Tapi tua. kalau dari angka itu 42 tua loh Dan. Enggak juga. Oke, kalau nggak ngaku udah tua nggak apa-apa. Tapi kira-kira umur 42. Ya paling kalau lagi naik mobil cepet ngantuk, cuman itu aja sih. Itu aja ya. Terus naik tangga. Baby juga tuh sama. Naik tangga berapa lantai ngap gitu ya. Enggak juga. Aku pernah bertiga sama Aldo kita naik mercusuar 28 lantai. Sama Aldo sama tenang. Itu berapa tahun yang lalu Mas? Ya? Berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu. Oh iya lah, oke. Dan apa sih obsesi umur 22 tahun ini yang belum tercapai? 42. Iya, 42 tahun. Apa? Obsesi yang menurut aku sih nggak punya obsesi ya sebenarnya. Tadi kan udah kayak presiden tuh nongol di red carpet. Nah itu yang salah Antv tuh. Oh bukan lo lagi yang salah ya. Presiden Republik Cinta kira-kira koalisi dengan Presiden Moreno apa? Iya. Apa gimana? Apa obsesinya? Gue mencium bau politik di sini. Enggak. Ada obsesi di bidang politik mungkin? Kalau politik sih enggak, cuman saya pengen obsesi punya negara yang lebih baik aja dari sekarang. Cuman itu aja. Punya anak lagi Mas? Punya anak lagi? Punya anak lagi. Ya kalau anak kan Tuhan yang ngasih ya. Oke. Dikasih. Kalau ya. dikasih ya alhamdulillah. Amin ya. Ashanti kita mau malam hari sapa ini. dulu ya. Iya, ada malam ibunya hari Mas ini. Ahmad Dhani di sini. Iya, kita punya banyak banget tamu-tamu spesial. Ada Mama Joyce datang, ada Betul. Mas Indra Lesmana, ada suami saya yang paling ganteng datang. Suami saya juga yang paling ganteng. Iya, ada Mike Mongede, ada Firza, kemudian ada Al Eldul Ada Mas pastinya, Harun dari- ada Mas Harun, banyak Abdul banget, ada Ghafir. RCM Girls, Yang ada mana? Baladewa, pokoknya banyak banget ya. Oke, sekarang kita mau undang, boleh nggak? Kita undang dua dulu ya, suami kita dulu ya. Iya, boleh. Tapi sayang kalau Mas Indra nggak diajak ya. Boleh Mas Indra, Baby dan juga Mas Anang untuk ke atas. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Iya. Ini angkatan-angkatan jadul nih ya sebenarnya berempat ya. Hah? Gila loh, ini 90-an. living legend Enggak loh dong, ini ya. Mas Indra 80-an, 90-an. Lebih Ada yang lebih tua lagi berarti. ya. Ya, Oke, dimulai dari yang lebih tua. Yang 80 akhir, 80 akhir. 80 akhir ya Mas. Saya 79 baru lahir loh Mas. Iya, Mas Indra, kira-kira umur 42 tahun untuk Dhani gitu ya. Menurut Mas Indra yang sudah cukup lama mengenal Dhani, kira-kira apa sih harapan atau apa yang kurang dari Dhani pencapaiannya sampai umur 42 ini? Waduh, kalau pencapaiannya sih udah banyak ya. Yang aku tahu, yang aku ikutin dari perkembangan dia bermusik dari awal sampai sekarang. Cuman yang aku tahu akhir-akhir ini dia agak males emang bikin musik. Oh, Gitu. males ya? Males Sebabnya ya. kira-kira apa Mas? Sibuk dia mikirin macem-macem. Oh, mikirin Mikirin negara. ya? Iya. Mikirin negara, ya. Jadi Padahal bikin musiknya asik banget. Jadi aku ngarepin dia tuh bisa lebih
bagi waktu lagi untuk bikin musiknya justru. Jadi prosentase ke bidang musik lebih banyak ya? Iya, terlalu sibuk orang ini. Oke, gantian sekarang aku nanya ke Mas Baby sama ke Mas Anang ya. Oke. Ini pertanyaannya agak nyeleneh sedikit. Menurut Mas Baby sama Mas Anang, Mas Dhani tuh bisa takluk sama perempuan yang seperti apa? Apa yang membuat dia bisa takluk? Iya. Takluk itu tunduk maksudnya. Tunduk, dia bisa takluk sama perempuan itu yang seperti apa? Ayo Dari aku dulu deh. Oh, aku udah tahu kamu, aku mau nanya Mas Baby dulu. Silakan. Mau Mas Anang dulu atau? Kalau alasannya sebenarnya kalau buat aku, karena aku selalu melihat Dhani itu nggak pernah tua, sak jiwanya kayak anak-anak. Kakaknya Al katanya Ya, tadi. kakaknya Al sebetulnya. The little child inside of man. Ya kayak itu. Dia selalu merasa anak nakal laki-laki, itu Dhani. Makanya aku bilang, kalau bilang ditaklukkan sama perempuan, sebetulnya kalau anak nakal itu kalau ditaklukkan sangat mudah. Kalau dia bisa ngemong Dhani, bisa ngertiin Dhani dengan segala kenakalannya, pasti dia mau. Oke, Itu jadi Dhani. intinya dibiarkan nakal aja ya. Yang terakhir apa? Tadi Dibiarkan bisa diulang nakal. ya? Yang Memaklumi Dhani ngomong kan? dan memaklumi dan mengerti maunya Dhani, pasti dia nurut. Maunya Mas Oke. Dhani itu Tadi yang ada seperti apa? nakal-nakalnya apa tuh? Ya maunya Mas Dhani yang seperti apa? Nakalnya, yang tahu nakalnya ya. Takut dipotong. Ya, maksudnya Mas Anang juga berharap seperti itu. Nah itu lah yang saya. Gak bisa lah. Jangan. Gak bisa nyela dia. Gak kan? boleh Gantian disamain. langsung sekarang Mas Baby. Oke, mungkin. kamu yang terakhir. Apa? Pertanyaannya diulang lagi. Perempuan tipe seperti apa yang bisa menaklukkan seorang Ahmad Dhani? Iya. Pertanyaannya Mbak Maisha udah intimidatif. Jangan sambil ngelotot Ayo. liatin Mas Baby-nya ya. Ayo, Dari hati ya. perempuan seperti apa? Kok kamu yang marah sih gimana? Enggak, perempuan seperti apa sayang? Iya. Perempuan apa ya? Perempuan yang pertama ya Pak, yang udah pasti yang seperti Anang tadi bilang ya. Ya. Cuman tadi kurang tegas aja yang terakhirnya, yang bisa memaklumi Kenakalannya. kenakalannya juga. Tapi sebenarnya kalau boleh aku tambahin ya, untuk sosok Dhani ini sebenarnya kayaknya nggak mungkin dia bisa takluk gitu loh. Artinya dia harus takluk karena kayaknya dia terlahir bukan untuk takluk gitu loh, meskipun sama wanita gitu loh. Sama ibunya mungkin ya, hanya takluk ya Mas. Itu sudah pasti ya, karena dilahirkan dari Betul. situ. Tapi di luar itu kayaknya dia nggak terlahir untuk takluk sama wanita. Bukan. Karena Aku bilang. Waduh, debat nih ya. Perempuan yang mengerti Oh. atas kenakalan dia, Oke. ya itu udah artinya. nggak sebenarnya. maksud gue Oke, gini nah. oke. Udah, Jangan nanti, potong nanti. aku sayang, ini belum kelar. Tenang ya. Kita mau lihat ya, perempuan yang satu ini yang bakal hadir nih. Kira-kira apakah bisa menaklukkan hati seorang Ahmad Dhani ya? Yang satu ini. Betul Coba sekali. kita lihat Bang ya. Baby nggak bisa. Bang Baby. Menurut Baby nggak bisa ya. Langsung aja kita sambut ini dia, Mulan Jamila. Ya, masih kembali lagi di campur-campur spesial HUT Ahmad Dhani. Oke, sekarang udah hadir anak beranak dari Ahmad Dhani. Yang pertama ada Al, ada El, dan juga Dul, kurang Safia ya. Oke, sekarang mungkin pertama pertanyaan untuk anak yang paling ganteng dulu ya, untuk Al. Saya suka speechless loh, biar kata anak Ahmad Dhani juga kalau ngobrol sama dia suka deg-degan gitu loh. Al, ini kan ayah kemarin ulang tahun ke 42 Al. Ya benar. Terus kalau dari Al sendiri nih,
menurut Al apa sih yang dibanggain dari seorang Ahmad Dhani? Tapi jangan yang klise ya, yang orang-orang belum tahu apa yang paling dibanggain dari ayah. Apa ya? Nggak pernah marah. Hah? Nggak pernah marah? Masa sih? Nggak pernah. Jadi sama sekali nggak pernah marah? Mengarahkan aja. Marah cuma paling Nasehatin. Pernah nasehatin Al, ceweknya jangan yang itu dong Al, yang ini aja. Pernah nggak gitu? Pernah. Terus Al ngikutin nggak petunjuk dari ayah? Apa? Al ngikutin nggak petunjuk dari ayah? Misal ayah nggak suka sama ceweknya, terus Al ngikutin nggak apa kata ayah? Dijalanin dulu aja. Dijalanin dulu aja, oke. Jadi tetap dikasih kebebasan untuk memutuskan ya. Bagus, oke. Lanjut, kenapa Dan? Jadi saya juga bilang sama Al, kamu ini aja bagus ceweknya gitu. Terus dia tahu nggak jawabnya? Buat ayah aja katanya. Ya. Itulah luar biasanya ya seorang good father Ahmad Dhani. Jadi bisa sharing masalah cewek gitu ya. Jadi bener tuh Al pernah bilang buat ayah aja tuh pernah. Hah? Ayo ngaku. Bener nggak? Apa omongan ayah tadi bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau saya percaya itu pasti terjadi. Oke. Kalau El nih kayaknya kalau kita lihat karakternya sangat pemalu gitu ya. Kemudian cool. Nah, El ini jarang ada berita lagi ngedeketin perempuan atau gimana. Menurut El itu ada nggak sifat-sifat ayah dari jagoan ngedeketin perempuannya tuh turun ke El? Ya, Mungkin. Ngerasa pede nggak begitu ngedeketin cewek gitu ya? Wish, gue ayah gue jagoan, masa gue mundur sih? Gitu nggak ya? Kadang-kadang ya. Jadi ada pengaruh ayah ya di belakang ketika mendekati cewek-cewek tuh ada rasa percaya diri ya? Ya, lumayan. Ya. Singkat, padat dan jelas ya. Luar biasa. Dul. Ya, yang ini beda lagi tipenya. Ya, gitu. Dul, ayah umurnya udah 42 tahun. Harapan dari Dul nih untuk ayah apa nih kira-kira? Dul pengen diajak jalan-jalan ke luar negeri, atau Dul pengen disekolahin ke luar negeri, atau apa sih? Harapan dari Dul? Yang terbaik pokoknya. Yang terbaik, apapun itu yang terbaik untuk ayah. Iya. Oke, kalau menurut Dul, ayah ini termasuk ayah yang banyak ngatur atau banyak memberikan kebebasan? Biasa aja. Oh, tengah-tengah. Dari tadi ada yang bisa jadi, ada yang tengah-tengah, mungkin. Gak pasti ya semuanya ya. Oke, sekarang kita tanya ayahnya dulu nih. Kalau menurut Ahmad Dhani, sekarang kan gosip di luaran nih banyak yang menyatakan bahwa Ahmad Dhani mengeksploitasi anak-anak yang ganteng-ganteng dan multi talented ya. Dari yang El, Dul sampai Safia, semuanya luar biasa karirnya. Ini apakah ada dorongan dari Dhani ataukah memang anak-anaknya sendiri yang minta? Gimana Dan? Kalau saya sih sebenarnya kepinginnya sih anak-anak sih di rumah aja ya, karena saya ngerasain ketika El stripping sinetron malah jadi jarang ketemu gitu kan, karena mau nggak mau waktunya kan udah sekolah, udah menyita waktu gitu kan, terus sekarang El stripping gitu kan, kadang-kadang bangun tidur pulang nggak ada El lagi sekolah, aku pergi El pulang sekolah langsung syuting, jadi kadang-kadang apa yang dikerjakan anak-anak kadang-kadang juga buat aku sendiri itu nggak menguntungkan, karena menurut aku waktu bersama anak-anak itu masih lebih penting daripada materi ya. Memang materi penting, tapi ketika materi itu didapatkan tapi kehilangan waktu bersama anak-anak, itu buat saya rugi lah itu. Oke. Terus kedepannya nih apa sih yang ada dalam impian seorang Ahmad Dhani untuk anak-anak ini? Kalau saya sih sebenarnya nggak ada impian apa-apa ya. Untuk anak-anak nggak ada? Nggak ada. Saya sebenarnya termasuk orang tua yang nggak punya banyak harapan sama anak. Yang penting mereka punya attitude yang baik, punya akhlak yang baik, ya, punya
nggak ruwet lah gitu ya. Yang penting hidupnya dijalanin apa adanya. Buat saya sih udah cukup gitu. Oke. Ini satu pertanyaan yang mungkin agak frontal. Kira-kira dari sifat seorang Ahmad Dhani apa sih yang mungkin dalam hati lo, aduh jangan sampai nih anak gue kayak gue nih. Aduh jangan sampai nih, gue udah umur 42. Mudah-mudahan anak gue gak kayak gue nih. Yang mana, Dan? Ya nggak ada orang sifat gue keren semua. Sampai jatuh tuh. Jadi nggak ada ya, nggak ada satupun sifat dari Ahmad Dhani yang jangan sampai anak-anak lo niru. Pernah suatu saat ini kakaknya ibunya anak-anak ya. Kakaknya? Ibunya anak-anak. Ibunya? Eldul. Oh, kakaknya Maya. Ya, kakaknya Bunda Maya. Suatu saat pernah ngomong ke aku gitu kan. Kamu tahu nggak? Itu waktu masih sama Maya, bukan sekarang. Kamu tahu nggak? Anak-anakmu itu, kalau kita lihat sinetron-sinetron lebay, anak-anak itu nakal-nakal. Oh gitu. Terus? Jawabanku, nah kalau mereka nggak nakal, bukan anak gue, itu anak haram. Ya, oke. Luar biasa jawaban yang keren, itulah Ahmad Dhani ya. Oke, sekarang saking berprestasi anak-anaknya Ahmad Dhani ini masing-masing punya prestasi dan punya karya. Dan sekarang kita mau melihat L akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Anita. Tepuk tangan untuk L.